Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep bisnis digital secara umum dan organisasi secara umum. Nah, kita sekarang membahas khusus bisnis digital dan organisasinya juga khusus organisasi sosial dan komunitas. Itu yang khas pertemuan hari ini. Targetnya Anda nanti harus mampu menjelaskan konsep bisnis digital. Paling tidak mampu menyampaikan ide gitu ya. Ide itu tidak harus nyata dalam waktu dekat, tapi bisa ide jangka panjang seperti apa bisnis digital untuk organisasi sosial ini dan atau komunitas gitu. Nah, sebelum ke sana saya kembali ke pertemuan sebelumnya ya, ketika membahas tentang definisi bisnis digital. Nah, ini yang sekarang ini kita fokus nanti memilih ya model bisnis apa yang akan kita gunakan untuk melayani organisasi sosial. Jadi yang manapun kita pilih itu fokus kita di sini adalah sebagai dua sisi ya. Kita punya fokus dua sisi, bisa pilih salah satu ya. Sebagai pelakunya, jadi kita yang berada dalam organisasi sosial gitu, atau kita sebagai pebisnis digital yang menawarkan kepada organisasi sosial. Jadi itu yang akan kita bahas ya. Nah, bisnis digital itu definisinya ya, kita bicara definisi nanti kita bahas di setelahnya ya. Ini definisi saya dulukan itu untuk supaya nggak kaget gitu ya. Bisnis digital adalah kegiatan usaha yang menggunakan teknologi untuk menciptakan nilai baru dalam model bisnis, pengalaman pelanggan, dan kemampuan internal. Ya, ini bisnis digital yang sudah pernah kita bahas, ini cuma saya review, ya, saya ulang supaya nyambung nanti dengan yang akan kita bahas. Jadi bisnis digital itu disebut bisnis digital karena menggunakan digital. Nah, tidak harus berupa 100% gitu ya, digital semua, tapi bisa saja hanya sebagian. Namun kita berusaha semaksimal mungkin memahami bahwa digital dapat digunakan untuk di dalam organisasi itu ya, di berbagai kegiatan. Nah, bisnis digital mencakup bisnis digital khusus digital. Ini yang kita sebut biasanya 100% digital gitu ya, memang benar-benar digital. Tapi bisa juga bisnis tradisional yang bukan digital sebenarnya. Pengertian tradisional ini bisnisnya masih tidak digital ya. Contohnya misalkan jual makanan gitu ya, jual pakaian gitu, produksi barang-barang fisik, nah itu kita sebut tradisional di sini ya, atau konvensional atau non digital gitu, yang menggunakan teknologi digital. Nah, sehingga bisnis itu disebut transformasi digital, ya. Melakukan perubahan cara mengelola bisnis dari tadinya sepenuhnya konvensional ya, pakai kertas misalnya, masih serba manual ya, diubah menjadi dengan digital. Misalkan pembelian secara digital, pembayaran digital gitu ya. Nah, proses administrasi pengiriman digital juga, tapi kalau fisik memang pengirimannya tetap fisik kan. Nah, itu juga disebut bisnis digital. Cuma yang membedakan kita di sini, posisi kita akan berusaha ya memposisikan sebagai yang pertama tadi ya, kita sebagai pelaku bisnis digital yang menawarkan produk digital. Nah, kalau e-bisnis ini lebih umum ya. Ini teori yang sudah lama ada atau ilmu yang sudah lama ada. Jadi bisnis apapun yang menggunakan digital, menggunakan komputer, ya, itu disebut e-bisnis. Jadi tidak selalu e-bisnis itu berupa bisnis digital ya. Bisnisnya bisa murni konvensional gitu. Cuma menggunakan teknologi informasi, menggunakan digital. Tapi kalau bisnis digital yang kita maksud di kuliah kita itu sebenarnya bisnis yang produk kita ya, produk yang kita tawarkan itu memang produk digital. Misalnya aplikasi cloud computing ya, sistem informasi. Cloud itu bisa berupa server, kita nyewakan server gitu ya, nyewakan hosting, kita membuatkan aplikasi dan lain-lain, itu yang pernah kita bahas. Jadi bahkan kalau kita di fintech kita menyediakan sistem untuk pembayaran ya, itu juga bisnis digital secara online, pembayaran online ya, dan lain-lain, sangat banyak ya yang sudah kita pelajari selama ini.
Nah, definisi kedua ya ini disebut bisnis itu menerapkan digital. Nah, kalau dia berhasil menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi ini disebut kompetitif karena mampu bersaing ya, dalam persaingan. Kompetitif itu kompetisi, persaingan. Jadi dia menggunakan kombinasi unik antara sumber daya digital dan sumber daya fisik. Ini arti umum ya. Jadi organisasi apapun tidak hanya digital murni gitu, itu bisa disebut bisnis digital dari definisi yang tadi. Maksudnya seperti ini. Jadi bisa mengkombinasikan sistem fisik maupun sistem digital yang dia miliki. Sumber daya itu kan bisa IT-nya gitu ya, bisa orangnya juga, bisa gedungnya dan lain-lain ya. Untuk menghasilkan produk atau cara melayani yang lebih kompetitif. Karena menggunakan digital tadi ya, lebih banyak menggunakan digital. Bahkan ada yang 100% digital gitu ya. Nah, pelaku bisnis digital melakukan hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Jadi maka disebut juga istilahnya apa? Disrupsi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak berubah ke digital akhirnya kalah gitu ya, kalah tersingkirkan, itu namanya terdisrupsi. Berarti bisnis digital ini yang mendisrupsi gitu ya, yang melakukan perubahan sehingga yang lain jadi kalah gitu ya. Nah, dia yang menggunakan digital menjadi menang. Ini kalau diartikan kalah menang ya. Tapi di dunia digital ini tidak selalu kalah menang. Bisa jadi menjadi persaingan yang saling melengkapi. Maka istilahnya platform ya. Jadi ketika berhasil membuat platform, contohnya Gojek ya, maka perusahaan yang lain, contohnya taksi ya, taksi offline dulu, itu ada yang kemudian bergabung. Nah, itu sering saya jadikan contoh bahwa yang tadinya tidak digital jadi tetap hidup, tetap berkembang karena bergabung ke platform digital. Nah, ini penjelasan sekilas saja tentang keunggulan kompetitif itu persaingan ya, karena dia menggunakan digital, memberi pelayanan dengan cara berbeda. Tadi ya di slide sebelumnya ada kata-kata apa tadi UX ya. Jadi pelanggan tuh merasa berbeda. Kok jadi lebih menarik ya gitu, lebih mudah ya gitu. Atau dilayani menjadi lebih baik ya gitu. Dan ada nilai baru yang diterima pelanggan. Nah, itu ciri-ciri setelah menggunakan digital, harus menjadi lebih baik gitu. Maka menjadi kompetitif, komparatif artinya punya khas ya. Nah, compare itu kan dibandingkan yang lain beda gitu. Tapi bedanya itu memberi manfaat. Maka biasanya kompetitif dan komparatif itu dikombinasikan dua-duanya gitu. Tapi ada yang sebenarnya sama produknya gitu, tapi cara melayaninya beda. Nah, itu namanya kan komparatif ya. Ada cara pelayanan yang beda. Atau harganya lebih murah karena menggunakan digital biayanya turun ya. Harga lebih murah itu juga disebut komparatif ya. Ya ini masih konsep ya, mengulang dulu beberapa konsep yang dulu pernah kita pelajari. Nah, yang terakhir ini juga sering saya ulang karena ini yang kita jadikan pegangan ya ketika kita bicara bisnis digital. Jadi kita ini akan melayani organisasi sosial sekarang ya, sosial. Bisa jadi Anda semua nanti bisnisnya adalah membuat aplikasi handphone gitu ya, aplikasi Android misalnya ya, sebagai contoh ya. Nah, aplikasi Android yang Anda buat itu ditujukan organisasi sosial. Nah, ini salah satu yang membuat revolusi industri kan, bahwa aplikasi itu banyak ke mobile gitu, contohnya Android. Terus berbasis mobile itu berarti ada GPS dan lain-lainnya. Cloud computing, Anda juga bisa bisnisnya membuat platform. Platform itu bisa kombinasi ya antara web, ada database gitu ya, ada aplikasi mobile gitu. Nah, Anda yang mendesain itu bisnis itu terus ditawarkan ke organisasi sosial. Organisasi sosial apa? Nanti ya kita bahas ya. Contohnya misalkan kalau di Islam itu kan ada organisasi zakat gitu ya. Contoh yang keagamaan. Atau bantuan sosial, itu contoh yang lebih umum. Nah, bantuan sosial itu bisa dikelola secara digital. Jadi yang mau membantu dia transfer ya, jadi menggunakan aplikasi dulu, kemudian ngirim uangnya menggunakan uang elektronik, misalkan mau GoPay, mau ShopeePay atau OVO dan lain-lain ya. Jadi secara digital dia bisa nyumbang, kemudian si penerima juga akhirnya mendapat uang itu secara digital juga. Itu kalau full digital kan gitu kan. Nah, Anda yang menyediakan platformnya. Platformnya ada di cloud. Ya, berarti kan ini kombinasi antara mobile dan cloud gitu maksud saya ya. Jadi platformnya mobile, servernya ada di cloud.
Nah, ini yang membuat murah memang pengembangan software itu jadi murah. Jadi kita sebagai seorang sistem informasi ya dalam kuliah ini, itu yang punya ide, yang bisa menggambarkan kombinasi antara aplikasi mobile, cloud, dan kemudian bila perlu Internet of Things ya, ada perangkat yang digunakan juga gitu. Itu kalau nanti jasanya mencakup ke pengukuran ya, baik itu jarak itu kan pengukuran ya, kalau kendaraan yang taksi online itu kan jarak, berarti ada IoT pengukur jarak, ada suhu, ada kelembapan, ada dan lain-lainnya. Dan bahkan sekarang cenderung menggunakan AI, ya, kecerdasan artifisial, ini yang kita bahas pekan lalu. Jadi Anda bisa menggeluti bidang itu, nanti nawarkan, oh ini bisa diolah secara menggunakan data yang banyak gitu ya, datanya besar, big data, dan menghasilkan informasi yang sangat canggih ya, sangat cepat, solutif istilahnya, memberi solusi yang fungsinya itu jadi seperti manusia, maka disebut cerdas ya, karena bisa memprediksi misalnya dan lain-lain. Nah, ini masih mengulang semua. Nah, baru sekarang kita masuk organisasi sosialnya, karena ini yang mau kita layani. Nah, sebelum kita melayani kan kita harus tahu apa sih organisasi sosial. Gitu ya. Ini sekilas saja karena ini ilmu sosial. Jadi ada banyak definisi, ini saya ambil yang sederhana, yang lebih mudah mudah-mudahan ya dipahami. Jadi organisasi sosial, karena organisasi berarti kelompok orang ya, memiliki beberapa ciri, ini 5 diantaranya yang ada di literatur ya. Ada kesadaran setiap anggota untuk bergabung ya gitu ya. Jadi sadar itu udah pasti ya bahwa dia merupakan bagian dari organisasi itu. Sama juga komunitas sebenarnya. Nomor 1 itu berlaku untuk organisasi sosial maupun komunitas. Bahwa saya bergabung komunitas karena ya saya membutuhkan gitu ya. Saya bisa menjadi bagian dari organisasi itu. Ada hubungan timbal balik. Nah, ini sama di komunitas juga mirip kan. Antara anggota satu yang lain itu saling berbagi, saling share ya, ada timbal balik. Yang ketiga ada faktor yang dimiliki bersama. Nah, jadi hubungan dimiliki bersama itu bisa macam-macam. Kalau agama berarti kan ideologinya sama gitu ya. Ideologi itu biasanya yang keagamaan. Kalau orangnya kegiatan sosial sama berarti tujuannya sama untuk berbagi misalnya. Itu sosial ya. Atau kepentingan ya. Jadi meskipun sesama pebisnis itu bisa membentuk organisasi sosial. Jadi organisasinya bukan untuk cari keuntungan langsung, karena keuntungannya diperoleh dari bisnisnya masing-masing. Nah, ini biasanya asosiasi ya. Jadi asosiasi bisnis itu organisasi sosial, tapi isinya orang-orang bisnis gitu ya. Organisasinya tetap sosial, karena itu hanya kebersamaan. Ya. Memiliki nasib yang sama, Pak ya. Misalkan organisasi buruh, ya itu kan sosial ya, nah, karena memperjuangkan nasibnya. Organisasi pekerja itu sosial juga. Nah, yang disebut organisasi biasanya itu ada struktur ya, ada struktur organisasi, terstruktur ya, ada pimpinan, bahkan ada cabang gitu ya kalau yang besar ya. Ada kaidah yang harus diikuti, ada aturan-aturan yang disepakati, dan pola perilaku ya, perilaku organisasi itu saja ya, termasuk nanti perilaku orangnya itu diatur. Maka di organisasi profesi misalnya, profesi bidang IT, itu kan ada banyak asosiasinya. Nah, ada etika profesi yang harus ditaati. Profesi dokter, itu kan organisasi sosial ya, Ikatan Dokter Indonesia. IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Ya, kalau saya dan Anda bisa masuknya ke IPKIN gitu ya. Itu organisasi sosial. Kemudian yang kelima, bersistem dan berproses ya. Jadi ada sistem yang dibangun gitu ya. Jadi dan ada proses pengembangan. Proses salah satunya proses kegiatan dan pengembangan, biasanya organisasi itu pasti ingin berkembang. Nah, yang membedakan dengan komunitas apa? Kalau komunitas biasanya itu tidak ada struktur, yaitu komunitas. Kalau sudah ada struktur biasanya disebut organisasi sosial ya. Baik itu ormas, LSM gitu. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul saja gitu, itu disebut komunitas. Meskipun punya kesadaran yang sama, punya saling berbagi ya, ada faktor kebersamaan, tapi tidak berbentuk organisasi terstruktur. Nah, itu biasanya disebut komunitas. Gitu. Itu yang membedakannya hanya di situ aja, di sisi formal organisasinya. Nah, ini definisi yang lebih lanjut dari tokoh-tokoh lain ya, dari penulis-penulis lain gitu ya. Organisasi sosial dalam arti sebuah organisasi adalah kelompok manusia yang punya tujuan tertentu, menyelenggarakan kegemaran tertentu ya, atau kepentingan tertentu, minat-minat tertentu ya.
Organisasi sosial adalah kesatuan hidup atas dasar kepentingan yang sama kan? Maknanya sebenarnya sama. Nah, dia menyebut Suryono ini biasanya bentuknya asosiasi. Ya, sebenarnya tidak harus ya, tapi contohnya asosiasi. Asosiasi dalam pengertian istilah ya, tapi tidak harus organisasinya bernama asosiasi. Organisasi tersusun secara sistematis. Masing-masing punya status dan peranan atau role ya, punya role dan sifatnya formal. Nah, ini kalau disebut organisasi biasanya ada formal. Dan masing-masing memelihara dan berusaha bersama mencapai tujuan bersama. Cukup jelas ya. Jadi seperti organisasi yang lain sebenarnya. Nanti yang membedakannya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini yang lebih teknik ya, lebih detail. Jadi di organisasi sosial ada rumusan juga batas-batas operasional. Jadi sebenarnya ini mirip dengan organisasi bisnis yang umum ya. Punya identitas, jadi biasanya misalkan punya nama, punya logo, punya legalitas gitu ya. Ada akta notaris dan lain-lain. Kemudian keanggotaannya formal. Nah, biasanya organisasi disebut organisasi resmi, misalnya formal ya, punya keanggotaan dan status yang jelas ya, status peran. Ya, misalnya ya ada yang sebagai anggota tetap atau anggota khusus istimewa, ya. Perannya ada yang jadi ketua, sekretaris bendahara dan lain-lain ya. Jelas kalau organisasi. Nah, ada norma aturan yang harus ditaati oleh semuanya. Maka biasanya organisasi yang formal ini ada anggaran dasar dan ada anggaran rumah tangga. Nah, komunitas itu tidak selalu semuanya ada gitu ya. Ada sih komunitas yang sampai punya anggaran dasar tapi tidak didaftarkan ke notaris ya. Nah, karena tidak didaftarkan ke notaris berarti dia tidak menjadi organisasi sosial yang umum ya, yang resmi gitu. Itu lebih jelasnya ya. Nah, bentuknya sekarang, bentuk itu secara legal ya, secara formal organisasi. Nah, biasanya di banyak negara menyebutnya itu ormas, ya, termasuk Indonesia. Organisasi masyarakat, atau organisasi massa istilahnya dulu ya. Nah, contohnya itu kan yang berbasis agama ada Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain-lain ya, karena banyak ya. Contoh yang tujuannya bantuan sosial, ya, ada Dompet Duafa, ACT, ini meskipun dia formatnya sudah organisasi tunggal gitu ya, bukan massa, tapi termasuk organisasi sosial. Maka biasanya ada yang tidak mau disebut ormas ya, ada yang nyebutnya di LSM. Nah, jadi perbedaan antara ormas dan LSM itu kadang tipis ya, ada yang nyebut sama gitu ya. Jadi ACT, Dompet Duafa, PKPU bisa saja itu LSM ya, bukan ormas itu. Ini tidak terlalu penting karena kita lebih membahas cara kerjanya ya, cara bisnisnya, sehingga layanan digital apa yang akan kita tawarkan ke mereka. Nah, LSM yang populer kan ada yang lingkungan hidup, ada Walhi, ada Greenpeace kalau di internasional ya. Bantuan hukum ada LBH dan lain-lain. Ada yang formatnya sudah asosiasi. Nah, ini yang disebut tadi oleh salah satu ahli ya, bahwa organisasi sosial itu biasanya berformat asosiasi. Contohnya kalau di bidang IT ada IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Ada Asosiasi Open Source Indonesia. Ya, ini yang saya tulis-tulis kebetulan saya aktif di sana ya pernah sebagai ketua atau ketua bidang. Nah, ada asosiasi dosen, ada asosiasi konsultan IT secara umum dan lain-lain. Ini sangat banyak jenisnya. Sebatas pengetahuan dulu karena tujuan kita kan apa yang akan kita tawarkan. Setelah tahu jenis organisasinya dan kegiatannya. Nah, kita masih ke topik lama ini sebenarnya, tapi Anda harus pahami benar, maka saya ulang ya. Kenapa disebut organisasi sosial? Ya, salah satu alasannya itu biasanya bukan karena kegiatan sosial, tidak selalu ya. Karena agama itu ada yang nyebut bukan sosial kan, gitu ya. Pendidikan ada yang nyebut bukan sosial. Tapi kalau niatnya mendirikan organisasi itu untuk beramal ya di bidang pendidikan, maka dia disebut tetap organisasi sosial dalam arti luas ya. Jadi tidak selalu agama, tidak selalu sosial murni gitu ya. Tapi bisa juga pendidikan tadi ya. Pendidikan untuk membantu masyarakat luas, nah, itu organisasi sosial. Nah, salah satu cirinya ini yang saya miringkan ya, not for profit. Umumnya organisasi, baik itu LSM, ormas, ya, itu adalah tidak untuk mencari keuntungan para pendiri gitu ya. Meskipun organisasi itu tetap harus cari untung, cari laba ya, tapi laba organisasi tidak diberikan ke pendiri. Nah, ini yang saya ulang-ulang ini ya.
Jika pendiri ingin dapat uang, bagaimana? Padahal dia kan harus hidup. Sedangkan dia ingin hidupnya dari organisasi sosial juga. Boleh, tapi dia sebagai karyawan. Jadi sebagai pengurus yang digaji, karena dia dianggap karyawan. Kalau pengurus biasa, bukan karyawan, tidak dapat ya. Tapi kalau pengurusnya itu menjadi karyawan, mengurus kegiatan sehari-hari, maka dia digaji. Dan gajinya itulah menjadi biaya hidup dia, atau karir dia, ya karena gaji juga naik terus kan. Meskipun bisnisnya tetap not profit ya organisasinya. Cara lain, ini kan cara pertama ya, ini contoh pertama. Uang apa yang bisa diperoleh dari orang yang aktif di organisasi sosial? Kita harus tahu, karena ketika kita nawarkan, kita juga harus menghargai mereka yang aktif. Nah, yang kedua, mereka biasanya punya bisnis ya. Jadi menjalankan bisnis ini yang kedua nih teman-teman ya. Maaf, ini yang kedua. Menjalankan bisnis, tapi bisnisnya itu kerjasama dengan organisasi sosial itu. Misalnya, ini contohnya kalau di yayasan sosial di bidang pesantren misalnya gitu ya, atau pondok yatim piatu misalnya. Nah, dia yang menyediakan tanahnya, rumahnya gitu ya, karena belum punya sendiri yayasan yatim piatunya. Nah, itu nyewa. Jadi organisasi sosial ini membayar kepada pemilik gedung, pemilik tanah gitu. Ini contoh sederhana ya. Atau makanannya, dia punya bisnis makanan ya. Nah, maka dia dapat uang dari bisnis makanan itu. Yang membeli adalah organisasi sosialnya dia. Ini boleh aja asal fair ya istilahnya. Fair. Nah, itu contoh tambahan pengetahuan dari saya. Jadi kalau Anda aktif di organisasi sosial bukan berarti tidak dapat uang ya, tetap bedanya laba dari kegiatan organisasi itu tidak boleh dibagikan ke pendiri. Sebenarnya intinya lebih di sana. Maka disebut not for profit atau non profit gitu ya. Profitnya tidak untuk dibagikan kepada pendiri. Ini yang penting. Tetapi untuk bersama, ini saya kurang ya. Untuk bersama, untuk organisasi ya, untuk anggota. Kalau organisasi kan bisa membesarkan organisasi, atau untuk anggotanya dibagi bersama. Tapi bukan ke pendiri ya. Jadi kegiatan anggota dibiayai oleh organisasi itu. Nah, setelah kita benar-benar paham ya, baru kita pikirkan sekarang, ini masuk ke topik inti, yaitu apa bisnisnya kan gitu. Nah, salah satu yang sukses, teman-teman nanti bisa cek ya, kitabisa.com. Bagi yang udah kenal, pasti ini karena sangat populer. Nah, itu awalnya adalah murni sosial ya. Jadi menjadi perantara orang yang mau donasi, memberi bantuan kepada pencari bantuan gitu ya, atau penerima bantuan. Jadi dia platform ya, kita bisa itu. Jadi dia buat aplikasi, misalnya web ya, sederhananya web. Di aplikasi web itu orang bisa mengajukan bantuan. Jadi ada pembuat penawaran ya, siapa yang membantu ini, saya punya kegiatan sosial. Kemudian pihak lain, kita sebagai donatur ya, itu membantu melalui kita bisa juga. Jadi dia platform kan. Ada pihak donatur yang punya uang dan ada pihak yang butuh bantuan. Sama-sama untung karena orang mendonasikan itu kan juga menyenangkan ya. Bahkan kadang kewajiban. Misalnya dia punya dana, punya uang, terus ada zakat, kan dia wajib menyalurkan zakat. Karena bingung cari di mana. Nah, dia bisa masuk aplikasi zakat. Dia cari aplikasi zakat. Nah, kita sebagai pebisnis digital berarti membuat aplikasi zakat. Bisa jadi ya, kita yang punya aplikasi zakat. Tapi harus izin Basnas ya. Nah, nanti orang mendaftar ke Basnas atau LAS maksud saya. Orang mendaftar sebagai akun di kita untuk menerima zakat. Itu sebagai penerima. Lalu si orang yang punya uang ingin membayar zakat, masuk ke aplikasi kita juga, dia kemudian bayar zakatnya. Jadi bayar zakatnya bisa pakai apa? Ya, sekarang pakai uang elektronik gitu ya. Jadi semua bisa digital itu ya. Nah, ini salah satu aplikasi yang belum besar banget, tapi saya temukan itu Amal misalnya. Itu untuk sosial di bidang keagamaan. Kemudian digital Islamic style ya, rumah zakat. Ini aplikasi yang dikembangkan rumah zakat. Jadi dia sendiri ya. Nah, kita kalau sebagai pebisnis digital berarti kan menawarkan kepada rumah zakat. Ini saya buatkan aplikasi yang baru ya, yang di luar ini misalkan Anda cek saja aplikasi digital Islamic style itu apa saja yang ada. Kalau ada yang belum, nah itu kita bisa proposal kepada rumah zakat. Ini saya buatkan aplikasi. Berarti kita pebisnis digital kan, menawarkan ke rumah zakat, organisasi sosial itu untuk membuat aplikasi yang lebih baru atau tambahan gitu misalnya. Ini sekadar contoh ya.
Atau wakaf. Nah, ini contoh ini. Ini baru saya dapatkan juga tadi pagi. Jadi ada Baitul Wakaf ID. Ini web base ya. Jadi ini melayani orang yang mau wakaf. Demikian pula orang yang ingin mendapatkan dana dari wakaf itu. Misalkan dia bangun masjid, dia butuh uang wakaf gitu ya misalnya. Atau dia bangun pesantren, dia bangun sekolah. Karena wakaf ini lebih ke agama, berarti sekolahnya yang targetnya biasanya orang Muslim gitu ya. Biasanya ya, meskipun tidak harus ya. Jadi utamakan kan kalau zakat, infak, sedekah itu untuk Muslim karena ini terkait agama ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bisa kan tidak, bisa siapa aja. Sekadar contoh ya ini. Jadi contoh saya sedikit, tapi Anda bisa mencari contoh, kemudian dari contoh-contoh yang ada itu cari ide. Oh saya akan membuat bisnis digital apa gitu ya. Apakah web boleh, mobile boleh gitu ya. Atau hanya menawarkan pengembangannya boleh juga ya. Tapi sebaiknya ini idenya sudah berupa produk memang, baik itu web, sistem informasi ya berbasis web atau aplikasi berbasis mobile atau yang lain. Yang kedua sekarang ya, ini sebagai khususan dari organisasi sosial, yaitu komunitas. Jadi komunitas itu tadi saya sudah jelaskan sekilas, yang membedakan dengan organisasi sosial secara umum adalah soal formalnya itu ya. Jadi biasanya organisasi yang disebut komunitas itu tidak membentuk organisasi formal. Ini umumnya ya, karena kalau dia sudah diformalkan ya kita golongkannya sebagai organisasi sosial. Gitu ya. Meskipun sekali lagi ini overlap ya, mirip-mirip. Organisasi komunitas itu fleksibel biasanya, tidak ada ikatan hukum, ya, tidak membentuk badan hukum, ya, istilahnya gitu ya. Jadi dia tidak datang ke notaris gitu ya. Nah, jika pendiri atau anggota ingin mendapatkan penghasilan, nah, karena kita bicara bisnis ya, apa caranya? Nah, sebenarnya sama dengan yang organisasi sosial. Nah, dia menjadi pengurus, terus digaji, bisa saja ya, meskipun nggak formal ya. Tapi komunitas biasanya tidak sampai ke sana. Nah, berarti yang kita tawarkan adalah aplikasi misalnya, gitu ya, atau sistem untuk bersama-sama digunakan para anggota komunitas itu. Contohnya, supaya lebih jelas ya. Ini ada komunitas produk halal, teman-teman. Ini komunitas-komunitas dulu nih, karena komunitas sangat banyak ya. Nanti supaya jelas saya berikan contoh aplikasinya. Jadi para pebisnis yang halal-halal itu kan butuh kebersamaan ya. Oh gimana sih cara mendapatkan sertifikasi halal? Ya, kan dulu terkenal sulit dan mahal. Nah ternyata sekarang ada komunitasnya itu, sehingga ada pelatihan gratis itu ya. Terus ada dibantu proses pendaftaran halalnya. Nah, komunitasnya itu akhirnya membuat aplikasi web, contohnya gitu ya. Atau komunitas IT ini yang saya aktif ya, kebetulan contoh-contoh yang saya berikan. Linux User Group, di dunia ada, di Indonesia ada ya. Kelompok pengguna Linux, kelompok PHP User Group itu pemrograman ya, Java User Group, Android User Group, dan lain-lain ya. Semua produk IT itu yang terkenal, boleh dikatakan pasti ada komunitasnya. Komunitas pewirausaha, mungkin pernah dengar ya, tangan di atas. Ini komunitas, nama komunitas tangan di atas. Ya. Pengertiannya, kalau dia membuat usaha, wirausaha atau entrepreneur, maka dia menggaji orang. Gitu. Maksudnya begitu. Komunitas olahraga, Anda pasti sudah mengenal lah. Ini saya hanya beri contoh satu aja. Olahraga sepeda, ada bike to work. Ya. Ada komunitas penggemar persatuan sepak bola tertentu kan, ada komunitasnya juga kan. Terus di sana ada bisnisnya. Nah, selama ini kan bisnisnya lebih banyak non-digital. Misalkan aksesoris, pakaian, gitu ya. Nah, apa yang Anda bisa tawarkan kalau bisnisnya digital, gitu. Yang sederhana apa? Yang sederhana website, kan gitu, itu sederhana. Dibuatkan websitenya, terus kemudian bisa saling berbagi di sana. Nah, kalau sekarang trennya aplikasi, ya dibuatkan aplikasi mobile-nya untuk saling berbagi. Berbagi apa? Nah, itu yang harus didefinisikan. Dapat uang dari mana nantinya, ya. Kalau kita bicara bisnis di sini harus memikirkan uangnya dari mana. Gitu ya. Hobi yang lain apa? Memancing misalnya. Tadi hobi olahraga, hobi mancing. Seni lebih banyak lagi nih komunitasnya. Dan sekarang banyak ke YouTube ya. Komunitas-komunitas ini kemudian membuat channel-channel YouTube yang menghasilkan uang besar ya karena sponsorship istilahnya. Iklan ya. Dan lain-lain. Nah, oke, kita contoh sekarang ya. Kalau ZIS atau Islam ya, sosial tadi kan sebenarnya lebih banyak dan besar-besar. Nah, komunitas yang ini spesifik. Ini yang saya sebut tadi adalah produk halal ya, nomor 1 tadi ya.
Tapi contohnya di sini ada dua ya. Ada platform khusus dibuat oleh teman saya nih, Pak Eko namanya, Gudang Halal. Ini sebenarnya nggak tentang halal saja, tapi dia memberi namanya aplikasinya Gudang Halal. Halal dalam segala hal, bukan hanya makanan maksudnya. Dan dia beri nama aplikasinya adalah lingkaran sosial untuk membangun kebersamaan dalam hal keamanan hidup ya, ketercukupan pangan dan kebahagiaan. Luar biasa ya motonya. Nah, ini aplikasinya Android, tersedia di Play Store, silahkan nanti cari Gudang Halal Circle. Yang kedua, ini spesifik khusus untuk produk halal kalau ini ya. Jadi komunitas sesama pengusaha kecil supaya produknya itu halal ya. Ini biasanya makanan. Nah, ini yang bina kebetulan ITS nih, Institut Teknologi 10 November Surabaya ya. Jasa pelatihan online gratis untuk komunitas usaha kecil ini sudah banyak ya. Misalnya Google kan mendanai juga ya. Jadi UKM itu supaya go digital, nah Google danai itu pelatihannya gratis. Nah harapannya setelah usahanya jalan, dia akan membuat website kan, membuat Google My Business. Jadi kontennya Google kan jadi banyak. Kalau konten Google banyak kan harapannya ya pengguna Google makin banyak gitulah. Jadi kenapa dia melakukan CSR ini? Karena CSR tidak semata-mata sosial, niat murni ya. Biasanya ada unsur bisnis juga. Jadi bukan hanya tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas ya. Itu memang yang utama, tapi biasanya dikaitkan dengan bisnisnya dia. Nah, dia jadi sponsor kegiatan pelatihan misalnya online. Nah, itu kan digital kan online. Jadi kita buat produk digital, tawarkan ke UMKM, didanai oleh Google, oleh Kementerian Koperasi misalnya gitu ya. Dan lain-lain ya. Ini yang sangat banyak ya contoh-contoh digital. Nah, sebelum saya tutup atau menjelaskan tugas, Anda bisa bayangkan yang namanya aplikasi untuk sosial itu sama juga, mirip ya dengan aplikasi untuk bisnis dagang ya. Kalau kita nyebutnya e-commerce kan dagang. Nah, tapi sekarang kita ingin bicara tentang sosial gitu ya. Nah, ini tambahan slide tadi yang saya share belum ada ini ya. Jadi membandingkan ya sosial dengan dagang. Contohnya begini. Tadi kita bisa misalnya. Jadi ada customer di sini berarti kan orang yang butuh bantuan kalau kita bidang sosial karena pelanggan, bagaimanapun dia pelanggan dari sisi aplikasi kita. Nah, aplikasi kita itu ini. Kalau e-commerce kita sebut online store ya, kalau sosial kita tidak sebutnya online store ya, tapi online sosial gitu ya. Jadi kegiatan sosial atau saling membantu yang di-online-kan, baik web atau aplikasi. Customer berarti orang yang dibantu, yang satu ya. Customer dua berarti orang yang membantu, kan ada dua jadinya kan. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau di barang kan orang yang membeli, terus kita yang jual di sini. Jadi penjual itu tidak hanya diri kita sendiri. Kalau platform seperti Bukalapak, Tokopedia itu kan itu disebut marketplace, maka di sini ada pihak penjual di luar kita ya, karena kita sebagai marketplace. Ini kalau idenya Anda sebagai platform ya, platform seperti Kitabisa tadi ya sebutannya, Tokopedia, kita kan sebagai penjual. Nah, kalau platformnya kita sebagai sosial ya, nah, kita sebagai pemilik platform yang targetnya sosial berarti di sini adalah donatur ya. Jadi yang masuk ke sini donatur. Terus di sini adalah penerima donasi, bisa juga gitu ya. Intinya kita punya dua jenis pelanggan, ya, pelanggan yang menerima bantuan dan pelanggan yang membantu. Nah, produk yang ditawarkan apa ya? Ini jenis-jenis kegiatan. Ya. Jadi kalau marketplace dagang itu berarti yang ditawarkan adalah barang yang dijual ya. Kalau sosial berarti kegiatan yang dijual. Nah, kegiatan, misalkan bantu bencana alam gitu ya, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, atau bangun gedung sekolah dan lain-lain. Ya. Itu berarti produknya. Paymentnya sama ya. Saya membantu nih melalui apa? Jadi pihak donatur bisa menggunakan uangnya yang ada di bank atau di uang elektroniknya, di OVO, di GoPay, dan lain-lain. Nah, ekspedisinya apa? Karena ini murni digital, ya. Ini kan contohnya adalah contoh bukan digital ya. Karena murni digital berarti ini langsung diserahkan, lompat kan, jadi ya, langsung ke pemilik kegiatan, ya, customer. Jadi pemilik kegiatan sosial itu.
Kalau kita penyedia platform ya. Tapi kalau kita sendiri yang punya organisasi sosial, berarti customer ini ya langsung penerima bantuan, ya penerima bantuan. Kitanya sebagai yang menyerahkan bantuan ke sana itu kita sistemnya. Tapi kita punya klien sekali lagi ya, kita punya klien dua, yaitu orang yang kita bantu dan orang yang membantu, donatur dan penerima donatur, penerima donasi. Itu ya, ini menggambarkannya. Ini saya gunakan gambar yang sama supaya tidak melebar ya. Jadi disederhanakan kalau sosial itu. Delivery-nya yang tidak ada karena bantuannya sosial. Tapi kalau bantuan sosialnya berupa barang, bukan uang, maka ini ada tetap ya. Jadi ekspedisi itu adalah pengiriman bantuan sosial itu ke tujuan. Jadi tetap ada ekspedisi. Tapi kalau bantuannya berupa uang, ekspedisi ini nggak ada. Itu bedanya di sana ya. Demikian, dan sebagai penutup ini tugas yang sudah saya upload di Elena ya. Cukup Anda pilih salah satu saja. Apa sih ide bisnis untuk organisasi sosial? Nah, Anda dari banyak kegiatan sosial itu atau komunitas, Anda pilih salah satu, terus tampilkan ide Anda ya, tuliskan, tampilkan ya. Nah, boleh produk itu maksudnya software ya, atau layanan. Jadi layanan ya berarti tidak harus softwarenya diberikan ya gitu. Layanan itu prosesnya ada di Anda aja. Contohnya kita bisa gitu kan layanan, kita yang menjalankan. Nah, kalau kita yang menjalankan berarti kan layanan. Tapi kalau Anda membuatkan produk untuk perusahaan lain atau untuk organisasi sosial, berarti kan produk yang Anda tawarkan. Ini saya buatkan aplikasi, silakan digunakan untuk yayasan Anda gitu ya. Jadi kan bentuk organisasi sosial tadi apa? Yayasan kan salah satunya. Tadi mungkin agak kelewat sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Ada yayasan bentuknya. Nah, yayasan itu yang kita bantu, kita buatkan produk berupa aplikasi. Gitu. Terus dia pakai langsung. Nah, tapi kalau layanan, hosting. Jadi sebenarnya sama saja ya. Jadi produk itu bisa barang, bisa jasa. Gitu. Sebutkan apa produknya. Kemudian pasar yang Anda jadikan target itu siapa? Nah, ini perlu dijelaskan ya, organisasi sosial seperti apa. Kalau misalnya, saya mau melayani orang yang hobinya mancing, kita buatkan aplikasi untuk mancing. Mungkin sudah ada, Anda bisa tiru ya, yang beda gitu ya, karena kita harus membuat sesuatu beda. Tadi kan ciri khasnya digital ini memang ada bedanya, kompetitif dan ada beda komparatif ya. Kompetitif itu bisa bersaing. Kalau ada perbedaan, ada kelebihan berarti komparatif ya. Kita lebih baik atau punya kekhasan lah gitu ya dibanding yang lain, tidak sama persis. Yang ketiga, cara melayaninya, cara melayaninya. Ini yang 1 dan 3 ini sebenarnya terkait ya, tapi disebutkan dengan jelas di poin 3 karena nomor 1 mungkin hanya ide nama dulu kan, jenisnya dulu. Nah, detailnya di nomor 2, 3, 4 itu. Nah, 3 adalah cara melayaninya. Nah, kalau Anda hosting berarti nyalanya kan ya memaintain hosting ya. Kalau buat aplikasi, apakah aplikasinya dilepas gitu aja? Anda hanya dia akan update gitu ya. Akan diupdate rutin kalau ada tambahan fitur atau ada bug, ditemukan kelemahan. Dan terakhir, ini model bisnis yang dari sisi penghasilan ya, pemasukan uang itu didapatkan dengan cara apa? Apakah CSR, sponsorship, atau Anda motong ya. Kalau model seperti kita bisa itu kan mengambil sebagian dari uang yang dibayarkan oleh donatur ya. ZIS juga demikian kan, karena dari zakat itu boleh sekian persen itu untuk operasional. Jadi Anda mengambil biaya operasional Anda mengambil dari haknya amil zakat. Itu kalau zakat ya, kan ada hak amil. Demikian pula wakaf, ada dana yang boleh digunakan untuk operasional. Kalau bukan agama mungkin lebih bebas ya, lebih bebas lagi. Jadi Anda bisa menentukan saja Anda mau ngambil uang dari mana, dengan motong biaya, gitu, dengan sponsor, dengan iklan, atau apalagi.